Setelah wafatnya Nabi Yahya alaihi salam, keadaan Bani Israel tidak membaik. Justru luka umat semakin menganga. Darah seorang nabi yang suci telah tertumpah, namun hati-hati yang keras tidak juga melunak. Kebenaran yang seharusnya menjadi pelita, kini dianggap ancaman, dan para penyeru kebenaran satu demi satu disingkirkan. Pada masa itu, Bani Israel hidup dalam kerusakan yang berlapis, bukan hanya kerusakan kekuasaan, tetapi kerusakan jiwa. Akidah telah tercemar, akhlak kehilangan arah, dan agama diturunkan derajatnya menjadi sekadar simbol lahiriah. Taurat masih dibaca, tetapi tidak lagi ditaati. Ayat-ayat Allah dilantunkan, namun maknanya ditinggalkan. Para ulama yang seharusnya menjadi penjaga wahyu, banyak di antara mereka yang justru memperjualbelikan hukum Allah. Fatwa-fatwa dikeluarkan bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi untuk menyenangkan penguasa. Yang halal diubah menjadi haram, dan yang haram diberi jalan agar tampak halal. Ilmu yang dahulu menjadi cahaya, kini dijadikan tangga menuju dunia. Sementara itu, penguasa Romawi mencengkeram negeri dengan tangan besi. Pajak yang mencekik dipungut tanpa belas kasihan. Kaum fakir semakin terpinggirkan, yatim terlupakan, dan keadilan menjadi barang langka. Kekuasaan berjalan tanpa nurani, dan hukum ditegakkan hanya untuk melindungi istana. Di tengah penindasan itu, masyarakat terbelah. Sebagian tenggelam dalam kemewahan dan kepalsuan agama. Sebagian lain hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Mereka rindu kepada seorang penyelamat, namun tidak lagi mengenali bentuk kebenaran ketika ia datang. Hati yang lama jauh dari wahyu menjadi asing terhadap cahaya. Inilah keadaan Bani Israel saat itu. Agama tinggal ritual, iman menjadi warisan lisan, dan kebenaran dipandang sebagai beban. Setelah mereka menolak Nabi Yahya dan membunuhnya, hampir tidak ada lagi suara yang berani berdiri menegur dengan jujur. Langit seakan diam, bumi dipenuhi kelaliman, dan manusia berjalan tanpa arah. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Ketika kegelapan mencapai puncaknya, dan jalan-jalan kebenaran terasa tertutup, Allah berkehendak mengutus seorang Rasul besar, bukan dengan cara biasa, bukan melalui ayah dan ibu sebagaimana manusia lainnya. Allah hendak menegakkan hujahnya dengan tanda yang tidak bisa dipungkiri, agar manusia tahu bahwa kekuasaannya tidak terikat oleh sebab-sebab dunia. Maka sebelum cahaya itu lahir ke dunia, Allah terlebih dahulu memperlihatkan betapa rusaknya keadaan umat yang akan ia hadapi, agar jelas bahwa kehadirannya bukan sekadar kelahiran seorang anak, melainkan intervensi langit di tengah kezaliman manusia. Dan dari rahim kesunyian, Allah tengah menyiapkan sebuah tanda. Ruh suci yang kelak akan berbicara kepada manusia, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan mukjizat, kasih sayang, dan peringatan yang tajam. Di tengah kerusakan Bani Israel yang semakin mengeras, Allah menjaga satu jiwa dalam kesucian yang sunyi. Ketika kebenaran dibungkam dan para nabi disakiti, Allah memelihara seorang hamba perempuan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan senjata, melainkan dengan penjagaan yang lembut dan terus-menerus dari langit. Dialah Maryam alaihissalam. Maryam bukan tumbuh di tengah gemerlap dunia, melainkan dalam ketenangan ibadah. Sejak kecil ia diasuh di Baitul Maqdis, tempat yang disucikan, rumah ibadah yang menjadi saksi munajat para nabi. Allah sendiri yang memilihkan pengasuh baginya, Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang lembut doanya dan jernih hatinya. Di bawah asuhan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh sebagai jiwa yang terjaga. Hari-harinya dipenuhi ibadah, zikir, dan kesunyian yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia tidak dikenal dengan suara keras atau langkah mencolok, tetapi dengan ketundukan yang dalam. Dunia tidak memikat hatinya, dan pandangan manusia tidak menjadi tujuannya. Allah menjaga Maryam bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari kotoran hati. Ia dijauhkan dari keinginan yang melalaikan, dari bisikan yang menyesatkan, dan dari perhatian yang tidak perlu. Kesuciannya bukan hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah penjagaan langsung dari Rabb-Nya. Setiap kali Nabi Zakaria memasuki mihrab tempat Maryam beribadah, ia mendapati rezeki yang tidak biasa, buah-buahan hadir di luar musimnya. Ketika ditanya, Maryam menjawab dengan tenang bahwa semua itu datang dari Allah.
Peristiwa ini bukan sekadar karamah, tetapi isyarat bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar melalui hambanya yang suci. Dan kemudian Allah sendiri mengumumkan kemuliaan Maryam kepada langit dan bumi. Bukan manusia yang meninggikannya, melainkan Allah yang maha mengetahui isi hati hambanya. Allah berfirman, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas seluruh wanita di dunia." Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 42. Pemilihan itu bukan tanpa alasan. Allah memilih Maryam karena ketulusannya, mensucikannya karena kesabarannya, dan meninggikannya karena ketundukannya. Ia tidak meminta kemuliaan itu, namun Allah memberikannya sebagai amanah yang kelak akan menguji kesabarannya di hadapan manusia. Sebelum dunia mengenal Maryam sebagai ibu seorang nabi besar, langit telah lebih dahulu mengenalnya sebagai hamba yang bersih. Sebelum manusia menuduh dan mencela, Allah telah menyatakan kemuliaannya. Dan sebelum fitnah menyelimuti hidupnya, Allah telah menyiapkannya dengan iman yang kokoh dan jiwa yang teguh. Di balik kesunyian mihrab itulah, Allah tengah merajut takdir besar. Sebuah ujian yang tidak ringan dan sebuah kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada wanita manapun sebelumnya. Dan dari rahim kesucian itu, kelak akan lahir seorang rasul besar, bukan sebagai hasil pertemuan manusia, tetapi sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh alam. Pada suatu waktu ketika Maryam alaihissalam sedang mengasingkan diri dari manusia, memperbanyak ibadah, dan menjaga kesuciannya, Allah mengutus malaikatnya dengan sebuah amanah yang akan mengguncang sejarah manusia. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Ia tidak hadir dalam rupa cahaya yang menakutkan, tetapi menjelma sebagai seorang manusia yang sempurna, tenang, berwibawa, dan tidak menimbulkan kegelisahan. Namun ketika Maryam melihatnya, hatinya bergetar. Ia adalah perempuan suci yang menjaga diri, maka kehadiran seorang lelaki asing membuatnya segera berlindung kepada Allah. Dengan suara yang jernih, Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, jika engkau adalah orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Maryam, ayat 18. Jibril tidak datang membawa ancaman, tidak pula membawa ujian berupa keburukan. Ia datang membawa kabar dari langit, kabar yang tidak pernah terlintas di benak seorang perempuan manapun sebelumnya. Maka ia berkata dengan penuh ketenangan, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Al-Quran Surah Maryam, ayat 19. Ucapan itu membuat Maryam terdiam, bukan karena menolak kehendak Allah, tetapi karena takjub dan takut akan besarnya amanah yang disampaikan. Dengan hati yang tetap menjaga adab, ia bertanya, "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku bukan seorang perempuan yang berbuat maksiat?" Al-Quran Surah Maryam, ayat 20. Pertanyaan itu bukanlah sanggahan, melainkan ungkapan keheranan seorang hamba yang menjaga kehormatan dirinya di hadapan Rabb-Nya. Maka Jibril menjawab, bukan dengan logika manusia, tetapi dengan kalimat yang mengembalikan segala urusan kepada Allah. "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang telah ditetapkan." Al-Quran Surah Maryam, ayat 21. Tidak ada ayah, tidak ada sebab duniawi, tidak ada hukum kebiasaan yang menjadi perantara, sebab Allah tidak terikat oleh sebab. Dia hanya berkehendak, lalu berkata, "Kun," maka jadilah. Sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, demikian pula Dia menciptakan Isa tanpa ayah, sebagai tanda kekuasaannya, bukan untuk menyalahi hukum, tetapi untuk menegaskannya, bahwa hukum Allah berada di atas segala hukum makhluk. Bagi Maryam, kabar itu bukan sekadar berita tentang kehamilan. Ia adalah awal dari ujian besar, ujian iman, ujian kesabaran, dan ujian kehormatan di hadapan manusia. Ia tahu, dunia tidak akan mudah menerima takdir ini, namun ia juga tahu, Rabb yang memilihnya tidak akan meninggalkannya. Maka Maryam tidak membantah, ia tidak berteriak, ia tidak menawar ketetapan Allah.
ia menerima amanah itu dengan hati yang gemetar, tetapi penuh kepasrahan. Dan sejak saat itu, sejarah manusia berubah arah. Di dalam rahim seorang perempuan suci, Allah menitipkan ruh dari sisinya, seorang nabi besar yang kelak akan berbicara sejak buayan, menyembuhkan dengan izin Allah, dan menyeru manusia kembali kepada tauhid. Semua bermula bukan dari istana, bukan dari kekuasaan, melainkan dari kesunyian seorang hamba yang taat, dan kalimat Allah yang tidak pernah gagal. Sejak kabar itu turun dari langit, Maryam alaihissalam menyadari bahwa ujian besar telah dimulai. Ia tidak mencari pembelaan manusia, dan tidak pula mengumumkan apa yang terjadi pada dirinya. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah dan keyakinan kepada janjinya, Maryam memilih menjauh dari pandangan manusia. Al-Quran menggambarkan langkahnya dengan kalimat yang lembut namun syarat makna. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Maryam ayat 22. Ia pergi bukan karena dosa, tetapi karena menjaga kehormatan. Bukan karena lari dari amanah, tetapi karena menyiapkan diri menghadapi takdir yang tidak ringan. Dalam sunyi itulah, Maryam menjalani hari-hari kehamilan tanpa keluhan yang terdengar, tanpa pengaduan kepada makhluk. Yang ia miliki hanyalah doa dan kepasrahan. Namun ketika saat melahirkan tiba, rasa sakit itu datang dengan hebat. Kesendirian menekan jiwanya. Tidak ada ibu di sisi, tidak ada penolong, tidak ada manusia yang memahami. Maka rasa perih itu mendorongnya bersandar ke pangkal sebuah pohon kurma, pohon yang telah kering, tidak berbuah, dan tidak menjanjikan pertolongan. Dalam kepedihan itu, terucap dari lisannya kalimat yang bukan keluhan kepada Allah, tetapi ungkapan kelemahan seorang hamba. Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan. Al-Quran Surah Maryam ayat 23. Namun Allah tidak meninggalkan hambanya yang suci dalam kesedihan. Dari arah yang tidak ia sangka, datanglah suara yang menenangkan, sebuah rahmat yang turun tepat ketika kekuatan manusia telah mencapai batasnya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Al-Quran Surah Maryam ayat 24. Air jernih pun mengalir di dekat kakinya, air kehidupan di tengah kepayahan. Lalu Allah memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang tampak sederhana, namun penuh hikmah. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya ia akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Al-Quran Surah Maryam ayat 25. Pohon yang kering pun berbuah, yang lemah diberi kekuatan, yang sunyi diselimuti rahmat. Seakan Allah mengajarkan bahwa pertolongannya turun bukan tanpa usaha, meski usaha itu tampak kecil di mata manusia. Kemudian Allah menenangkan hati Maryam dengan firman-Nya, maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah. Al-Quran Surah Maryam ayat 26. Dan sebagai penjagaan atas kehormatannya, Allah memerintahkannya untuk berpuasa dari perkataan, jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Al-Quran Surah Maryam ayat 26. Bukan karena Maryam tidak mampu membela diri, tetapi karena Allah sendiri yang akan menjadi pembelanya. Bukan karena ia takut manusia, tetapi karena Allah ingin kebenaran ditegakkan bukan oleh lisan Maryam, melainkan oleh bayi yang baru lahir. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam, bukan di istana, bukan di tengah sorak dunia, tetapi di bawah pohon kurma yang kering, dalam kesunyian yang dipenuhi rahmat. Di sanalah, di tempat yang paling sunyi, Allah memulai satu dari mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Dengan menggendong bayinya, Maryam alaihissalam kembali kepada kaumnya. Ia melangkah bukan dengan keberanian duniawi, tetapi dengan keyakinan penuh kepada janji Allah. Tidak sepatah kata pun keluar dari lisannya, karena ia membawa amanah yang kelak akan berbicara sendiri. Begitu mereka melihatnya, fitnah pun meledak. Lisan-lisan yang terbiasa mencela segera menuduh tanpa ragu, tanpa adab.
dan tanpa rasa takut kepada Allah. Mereka berkata dengan suara yang penuh celaan, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukan pula seorang pezina." Al-Quran Surah Maryam, ayat 27 hingga 28. Tuduhan itu berat, bukan hanya menimpa kehormatan Maryam, tetapi juga mencederai warisan keluarga suci yang dikenal dengan ibadah dan kesolehan. Namun Maryam tidak membela diri, ia tidak membantah, ia tidak menangis di hadapan manusia. Sebagaimana perintah Rabb-Nya, Maryam hanya mengangkat tangannya dan menunjuk kepada bayi yang berada dalam gendongannya. Mereka pun mencemooh dengan keheranan bercampur sinisme. Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam buayan? Al-Quran Surah Maryam, ayat 29. Pada saat itulah ketika semua mata memandang dengan keraguan, Allah menurunkan kebenarannya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Bayi itu pun berbicara. Dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan, Nabi Isa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Al-Quran Surah Maryam 30. "Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkanku salat dan zakat selama aku hidup." Al-Quran Surah Maryam 31. "Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka." Al-Quran Surah Maryam 32. "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Al-Quran Surah Maryam 33. Seisi tempat itu terdiam, tuduhan runtuh tanpa bantahan, fitnah hancur tanpa perdebatan. Allah membela kehormatan Maryam bukan dengan hujah manusia, tetapi dengan lisan seorang bayi yang baru lahir. Inilah mukjizat pertama Nabi Isa alaihi salam, sebuah pernyataan tauhid sejak buayan, sebuah penegasan bahwa ia adalah hamba Allah, bukan Tuhan, dan sebuah peringatan bahwa kebenaran akan selalu berdiri, meski manusia berusaha membungkamnya. Sejak hari itu, Bani Israel terbagi, sebagian tunduk kepada kebenaran, dan sebagian lain menyimpan kedengkian yang kelak akan berubah menjadi permusuhan panjang. Dan dari buayan itu pula, dimulailah perjalanan seorang rasul besar, di tengah umat yang telah terbiasa membunuh para nabi, dan menolak cahaya yang datang kepada mereka. Ketika Nabi Isa alaihi salam mencapai usia yang telah ditetapkan Allah, dia mengutusnya sebagai Rasul kepada Bani Israel, membawa Injil sebagai petunjuk dan cahaya. Ia tidak datang untuk menghapus Taurat, melainkan membenarkan dan meluruskan kembali ajaran yang telah diselewengkan oleh hawa nafsu dan kepentingan manusia. Allah berfirman, "Dan kami mengutus Isa sebagai Rasul kepada Bani Israel." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 49. Nabi Isa menyeru kaumnya kepada tauhid yang murni, dengan suara yang lembut namun syarat kebenaran. Ia mengingatkan bahwa agama bukan alat kekuasaan, melainkan jalan kembali kepada Allah. Untuk meneguhkan risalahnya, Allah menganugerahkan kepadanya mukjizat-mukjizat besar, tanda-tanda yang tidak mampu ditandingi manusia manapun. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam, ia membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupkannya, dan burung itu hidup. Ia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita kusta. Ia menghidupkan orang mati. Ia mengetahui apa yang dimakan dan disimpan manusia di rumah-rumah mereka. Semua itu terjadi bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan semata-mata dengan izin Allah.
Allah menegaskan, Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 49. Setiap mukjizat selalu diiringi pengingat agar tidak ada hati yang tergelincir. Nabi Isa tidak pernah membiarkan manusia menggantungkan kekaguman kepadanya. Ia selalu mengarahkan pandangan mereka kembali kepada Allah. Bahkan dengan tegas dan berulang kali, Nabi Isa menyatakan, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Ia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pula mengajarkan ketuhanan dirinya. Ia hanyalah hamba Allah, utusannya, dan penyeru tauhid, sebagaimana para nabi sebelumnya. Namun sebagaimana yang telah terjadi pada nabi-nabi terdahulu, tidak semua hati siap menerima kebenaran. Mukjizat yang seharusnya melunakkan justru menambah kedengkian bagi mereka yang telah mengeras hatinya. Dan sejak saat itulah, dakwah Nabi Isa mulai menghadapi penentangan yang semakin nyata, penentangan yang kelak berujung pada makar besar terhadap dirinya. Semakin jelas kebenaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, semakin keras pula penentangan yang ia hadapi, bukan dari orang-orang awam semata, melainkan dari para pendeta dan pemuka agama yang telah lama memperjualbelikan hukum Allah, serta dari penguasa-penguasa zalim yang takut kehilangan kendali atas manusia. Bagi mereka, seruan tauhid Nabi Isa bukan sekadar nasihat, melainkan ancaman. Ia meruntuhkan kedudukan palsu, membongkar kemunafikan, dan memutus keuntungan dunia yang selama ini mereka nikmati atas nama agama. Maka kebenaran pun dituduh dengan kebohongan. Nabi Isa dicap sebagai penyihir, disebut pendusta, dan dituduh menyesatkan manusia. Mukjizat yang nyata di mata orang beriman diputarbalikkan menjadi sihir di hadapan mereka yang hatinya telah tertutup. Allah menggambarkan keadaan mereka. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran dari mereka, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 52. Penolakan itu tidak berhenti pada lisan. Kebencian berkembang menjadi makar. Para pendeta bersekongkol dengan penguasa, dan penguasa tunduk pada tekanan mereka. Rencana disusun dalam gelap, bukan untuk membantah dengan ilmu, tetapi untuk membungkam dengan darah. Mereka berniat mengakhiri risalah dengan membunuh sang Rasul. Namun mereka lupa satu hal, bahwa di atas setiap rencana manusia, ada ketetapan Allah yang tidak pernah gagal. Allah berfirman, dan mereka merencanakan, dan Allah pun membalas rencana mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas rencana. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54. Apa yang mereka kira sebagai kemenangan, justru menjadi awal kehinaan. Apa yang mereka susun dengan tipu daya, Allah balas dengan perlindungan yang sempurna. Karena para nabi tidak pernah berada di bawah kendali manusia, dan nyawa seorang rasul tidak berada di tangan penguasa, melainkan dalam penjagaan Allah yang Maha Perkasa. Dari sinilah kisah Nabi Isa memasuki babak yang paling agung, bukan tentang kematian, melainkan tentang penyelamatan dari makar dan pengangkatan seorang nabi ke sisi Rabb-Nya. Malam itu, makar telah mencapai puncaknya. Para penguasa dan pemuka Bani Israel bergerak dalam gelap, yakin bahwa rencana mereka akan mengakhiri risalah Nabi Isa alaihissalam. Pengkhianatan terjadi dari lingkaran terdekat, dan pintu kezaliman pun terbuka. Namun manusia lupa bahwa Allah tidak pernah menyerahkan nabinya kepada musuh-musuh kebenaran. Allah menyatakan dengan tegas dalam firman-Nya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Apa yang mereka sangka sebagai kemenangan, sejatinya adalah kesalahan penglihatan dan kebutaan hati. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari rencana pembunuhan, dan menjadikan peristiwa itu sebagai ujian besar bagi manusia, antara iman dan sangkaan. Para mufasir menjelaskan bahwa Allah menyerupakan wajah Nabi Isa kepada orang lain, sehingga orang itulah yang ditangkap oleh pasukan dan disangka sebagai Isa. Maka ia pun disalib, sementara Nabi Isa tidak disentuh sedikit pun oleh mereka. Adapun siapa orang yang diserupakan itu, Al-Quran tidak menyebutkannya secara pasti.
Riwayat-riwayat tentangnya berbeda-beda, dan kebenaran hakikinya hanya diketahui oleh Allah. Sikap seorang mukmin adalah berhenti pada apa yang Allah jelaskan, tanpa menambah-nambahi dengan dugaan. Yang pasti, satu kebenaran tidak terbantahkan. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, dan risalah Allah tidak pernah gagal. Allah menegaskan kembali, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 158. Dalam kehinaan manusia, Allah mengangkat kemuliaan nabinya. Dalam kegaduhan fitnah, Allah menjaga hamba pilihannya. Dan di saat musuh mengira telah memadamkan cahaya, justru Allah mengangkat cahaya itu ke langit. Sejak saat itu, Nabi Isa alaihissalam berada dalam penjagaan Allah, hidup, dimuliakan, dan disiapkan untuk kembali pada waktu yang telah ditentukan. Bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai tanda besar menjelang akhir zaman. Dan dengan peristiwa ini Allah memisahkan dengan jelas antara kebenaran wahyu dan cerita yang dibangun oleh tangan manusia. Ketika makar manusia mencapai puncaknya, pertolongan Allah pun turun dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Di saat musuh mengira telah menutup lembaran risalah, Allah justru mengangkat nabinya ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kezaliman. Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku dan membersihkanmu dari orang-orang kafir." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 55. Ayat ini menjadi penegasan ilahi bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak wafat karena dibunuh, tidak pula mati di tangan manusia. Ia diselamatkan sepenuhnya oleh Allah dan diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sebagaimana kehendaknya. Pengangkatan ini bukanlah pelarian, melainkan pemuliaan, bukan kekalahan, melainkan perlindungan Allah terhadap risalahnya. Allah membersihkan Nabi Isa dari segala tuduhan dusta, dari fitnah, dan dari klaim-klaim yang kelak disematkan manusia kepadanya. Al-Quran menegaskan kembali, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Al-Quran Surah An-Nisa 157. Dan Allah menutupnya dengan pernyataan yang tak terbantahkan, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya. Al-Quran Surah An-Nisa 158. Sejak saat itu, Nabi Isa alaihissalam berada dalam penjagaan langsung Allah. Ia hidup, dimuliakan, dan disiapkan untuk kembali ke bumi pada waktu yang telah ditetapkan, bukan untuk membawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan kebenaran, mematahkan kebatilan, dan menjadi saksi atas umat manusia. Dengan pengangkatan ini, Allah mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa para nabi tidak ditentukan oleh tangan manusia, dan bahwa kebenaran tidak pernah bergantung pada kekuasaan dunia. Apa yang gagal dipadamkan oleh pedang, diangkat oleh langit dengan kemuliaan. Dan demikianlah, kisah Nabi Isa alaihissalam tidak berakhir dengan kematian, tetapi dengan janji pertemuan kembali, dan penegasan bahwa Allah selalu memenangkan agamanya, meski manusia berusaha sebaliknya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, risalah tauhid yang ia bawa tidak sepenuhnya dijaga oleh pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, kebenaran bercampur dengan hawa nafsu, dan ajaran langit disusupi pemikiran manusia. Dari sinilah bermula kesalahan akidah yang paling besar. Pengangkatan seorang nabi menjadi lebih dari sekadar hamba Allah. Dalam Islam, kedudukan Nabi Isa sangat jelas dan terjaga. Ia adalah Rasul Allah, bukan anak Tuhan. Ia adalah hamba yang dimuliakan, bukan Tuhan, bukan pula bagian dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 75. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa berada dalam barisan para nabi, mulia, terpilih, namun tetap manusia yang diutus. Allah juga berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59. Jika Isa diciptakan tanpa ayah, maka Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Keduanya adalah bukti kekuasaan Allah, bukan alasan untuk menuhankan makhluk. Nabi Isa sendiri menegaskan tauhid sejak dalam buayan. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Al-Quran Surah Maryam
ayat 30. Dan sepanjang masa kenabiannya, ia tidak pernah menyeru manusia untuk menyembah dirinya, melainkan berkata, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Islam menempatkan Nabi Isa pada kedudukan yang paling adil, dimuliakan tanpa disembah, ditaati tanpa dipertuhankan, dicintai tanpa melampaui batas. Karena dalam tauhid, kemuliaan tertinggi bukan terletak pada disembahnya seorang makhluk, melainkan pada kesetiaannya sebagai hamba. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu hamba Allah yang paling mulia, bukan karena ia diangkat menjadi Tuhan, tetapi karena ia tidak pernah berhenti mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Sejarah belum berakhir ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Allah tidak menutup kisahnya dengan wafat, melainkan menundanya hingga suatu masa yang telah ditetapkan. Sebab akan datang satu zaman ketika kebatilan mencapai puncaknya dan dunia dipenuhi fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Pada masa itulah Dajjal akan muncul, makhluk yang membawa tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan manusia dengan keajaiban palsu. Banyak manusia akan terperdaya, bukan karena kebodohan semata, tetapi karena iman yang rapuh dan cinta dunia yang berlebihan. Di tengah kekacauan itulah, Allah menurunkan kembali seorang nabi, bukan untuk membawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan kebenaran yang telah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Isa bin Maryam akan turun kepada kalian sebagai hakim yang adil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Ia datang bukan sebagai Tuhan yang disembah, bukan sebagai simbol yang diagungkan, melainkan sebagai hamba Allah yang tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Maka ia akan melakukan perkara-perkara besar. Ia membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar umat manusia. Ia menegakkan keadilan setelah dunia lama tenggelam dalam kezaliman. Ia mematahkan salib, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran. Ia menghapus keyakinan palsu dan meluruskan akidah yang menyimpang. Dan yang paling agung, ia berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi agama yang dipaksakan, tidak ada lagi kebohongan yang dihiasi. Yang tersisa hanyalah tauhid yang murni, keadilan yang nyata, dan bumi yang tunduk kepada perintah Allah. Pada masa itu, Nabi Isa alaihissalam akan hidup sebagai manusia biasa, menikah, memimpin, dan akhirnya wafat sebagaimana hamba Allah lainnya. Ia tidak naik sebagai Tuhan, dan tidak pula turun sebagai Tuhan. Ia datang dan pergi sebagai Rasul yang taat dan hamba yang mulia. Dan dengan kembalinya Nabi Isa, Allah menutup lingkaran sejarah, bahwa kebenaran selalu kembali, bahwa kebatilan pasti runtuh, dan bahwa tauhid akan selalu menang, meski harus menunggu akhir zaman. Dari Zakaria yang berdoa dalam sunyi, dari Yahya yang berdiri tegak hingga syahid, hingga Isa yang diselamatkan dan akan kembali, Allah mengajarkan satu pelajaran yang tidak pernah berubah, bahwa agama ini dijaga bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh hamba-hamba yang setia kepada kebenaran. Dan selama masih ada jiwa yang bertauhid dan lidah yang berani berkata benar, agama Allah tidak akan pernah padam.